Film ini akan menceritakan tentang kehidupan seorang wanita cantik dengan suaminya yang diketahui seorang penulis. Dia bernama Nina, sedangnya suaminya bernama Donnie. Mereka berdua ini sudah menikah selama 5 tahun. Jadi ceritanya, Nina ini diperkenalkan ke Donnie oleh teman-temannya. Di awal pernikahan mereka, semua tampak luar biasa. Sebagai penulis, Donnie sudah mendapatkan tawaran yang sangat fantastis. Bahkan dia mendapatkan penghargaan sebagai penulis pendatang terbaik gitu nih guys. Namun kali ini, Donnie sedang dalam masa sulit dan krisis ide untuk menulis. Sebagai istrinya, Nina ini sudah membaca semua tulisan Donnie. Bahkan sejak mereka masih pacaran di saat kuliah. Akan tetapi, kali ini Nina mengurungkan membaca tulisannya Donnie. Karena dia merasa takut jika saat ini Donnie sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Sementara saat ini, Nina lebih memilih fokus dengan kehidupan rumah tangga mereka terlebih dahulu. Namun tanpa disangka, hal ini malah sangat berdampak pada kehidupan pribadi mereka. Jadi ceritanya, Nina malah lebih sering dianggurin gitu nih guys. Sampai pada akhirnya, Nina pun nekat mencari alternatif lain. Di keesokan paginya, Nina sempat terkejut. Karena rupanya, keponakan mereka yang bernama Hitoshi akan datang ke rumah mereka untuk menumpang sementara saat kuliah. Nina sendiri tidak merasa keberatan akan kedatangannya. Karena tentunya, Hitoshi ini hanya akan menginap di rumah mereka untuk beberapa hari saja. Kemudian, di keesokan harinya, Hitoshi pun sampai di rumah mereka. Mereka berdua ini terlihat menyambut dan menyapa Hitoshi, serta menerimanya dengan ramah. Dan tidak lama dari itu, mereka pun langsung mengajaknya untuk masuk ke dalam rumah. Kemudian mengajaknya untuk makan malam bersama. Sementara suamiku dia tampaknya begitu semangat dengan kedatangannya. Bahkan dia tidak segan untuk mengajaknya minum-minum bersama. Melihat hal itu aku pun langsung melarangnya. Mengingat Hitoshi ini masih di bawah umur. Setelah makan malam aku mengantar Hitoshi ke kamarnya. Dan meminta maaf atas tindakan suamiku ketika di meja makan tadi. Aku beralasan bahwa suamiku sedang teler berat. Karena biasanya dia tidak seperti ini. Namun hal itu tak jadi masalah bagi Hitoshi. Dia memaklumi akan hal itu. Hingga di suatu malam, aku yang tak bisa tidur. Aku merasakan ada hal yang aneh. Seakan-akan ada seseorang yang mengawasi kami. Aku mencoba untuk bangun dan melihatnya. Dan benar saja, ternyata Hitoshi mengawasi kamar kami di malam itu. Namun ketika aku hendak mengeceknya ke depan pintu, dia langsung bergegas kabur dari sana. Karena hal itulah, aku pun bertanya-tanya, apa yang Hitoshi lakukan di depan kamar kami? Keesokan harinya aku seperti biasa layaknya seorang ibu rumah tangga. Pagi itu, aku menyiapkan sarapan untuk kami bertiga. Mereka sangat menikmati masakanku. Selang beberapa saat suamiku pun pamit untuk berangkat kerja. Aku mengantarnya sampai depan pintu. Dan disitulah aku merasa canggung kepada Hitoshi. Meskipun dia adalah keponakanku. Namun aku tak biasa ada orang lain di rumahku. Aku berusaha untuk tenang. Dan berusaha berkomunikasi dengannya. Namun saat dia beranjak dari meja makan, tiba-tiba saja dia berdiri di belakangku. Yang ternyata Hitoshi langsung mengajakku untuk main-main bersama. Aku sempat menolak, dengan alasan bahwa itu tidak boleh dilakukan. Namun dia terus merengek dan memaksaku. Melihat sikap tak pantas dari keponakanku itu, aku langsung marah kepadanya. Namun semua itu sia-sia. Dia terus memaksa hingga pada akhirnya
Hitoshi berhasil menjebol gawang milikku. Semua terjadi begitu cepat. Hingga di suatu malam, ketika suamiku sibuk dengan pekerjaannya, aku pun beranjak ke ruang tengah. Namun tanpa disangka, Hitoshi mengikutiku dari belakang. Dia mencoba memintaku untuk mengulangi momen kemarin. Aku sempat menolaknya. Namun apalah daya. Aku yang hanya seorang wanita lemah tak bisa berbuat apa-apa. Hitoshi terlampau kuat untuk aku lawan. Sejak momen itu Hitoshi semakin berani untuk melakukannya. Kemudian pagi harinya, kami melakukan rutinitas seperti biasanya. Dan tatapan Hitoshi kepadaku pun kini semakin beda. Dia tampak sekali dari tatapannya, seolah-olah menginginkan sesuatu dariku. Ketika aku mencuci piring, Hitoshi menghampiriku. Dan rupanya dia sudah mulai ketagihan nih guys. Namun kali ini berbeda. Dia memintaku untuk main di mulut. Tentu hal itu membuatku sangat terkejut. Aku sempat menolaknya. Namun lagi-lagi dia terus memaksaku. Sampai pada akhirnya semua terjadi begitu saja. Hari-hari telah berlalu. Di suatu momen aku penasaran dengan tulisan suamiku. Aku pun masuk ke dalam ruang kerja suamiku. Aku mencoba membaca novel yang sedang dia kerjakan. Namun tanpa disangka hal itu membuatku sangat terkejut. Karena ternyata semua kejadian yang dilakukan oleh keponakanku itu selama ini sudah direncanakan oleh suamiku. Karena hal itulah aku pun sangat marah kepada suamiku. Aku tidak menyangka dia setaga itu. Namun di situ aku tak bisa berbuat apa-apa. Tubuhku mulai gemetar. Rasa ingin marah pun tak bisa. Aku mencoba untuk tetap tenang. Sampai pada akhirnya, Hitoshi pergi dari rumah dan gagal dengan kuliahnya. Namun kali ini aku menikmati jalan cerita novel suamiku. Dan disinilah filmnya pun selesai. Oke guys, sampai di situ review filmnya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga terhibur tentunya. Mimin pamit, sampai jumpa di video selanjutnya ya.